Salam pemirsa, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendalaman Alkitab. Puji Tuhan, kita mendapatkan berkat untuk boleh diberikan waktu untuk kita mempelajari Alkitab kita. Kita masih fokus kepada mengenai penatalayanan. Dan hal yang menarik pada diskusi kali ini, yaitu mengenai kebiasaan seorang penatalayan. Apa kebiasaan-kebiasaan seorang penatalayan yang baik? Apakah kebiasaan itu ada pada diri kita? Sehingga kita boleh dikategorikan sebagai penatalayan yang baik. Mari kita dalami mengenai ini secara alkitabiah. Tetapi pemirsa, sebelum kita mulai, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan. Mari kita duduk dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadiran ya Tuhan. Tentunya puji syukur kami panjatkan di hadapan Engkau saja. Oleh karena Engkau lah yang memberikan akal budi, pengetahuan, kebijaksanaan dari surga, sehingga kami dapat boleh memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan pelajari. Dan biarlah melalui kebiasaan seorang penatala yang baik akan menjadi satu motivasi bagi kami, dan khususnya bagi para pemirsa dimanapun mereka berada, sehingga mereka dapat boleh terapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari kebiasaan seorang penatala yang baik dalam kehidupan di atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengar doa kami. Kami serahkan sepanjang acara pelajaran Alkitab ini ke dalam tangan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Baik pemirsa, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan narasumber kita kali ini. Di sebelah kiri saya, Bapak Fajar. Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Apa kabar, Pak? Luar biasa, terima kasih, Pak Darwis. Dan di sebelah kanan saya, Pak Adri Kaunan. Haleluya, puji Tuhan selalu, Allah itu baik, Bapak. Amin. Apa kabar, Pak? Baik selalu, Bapak. Terima kasih. Baik pemirsa, mari kita buka Alkitab kita. Kita sama-sama mempelajari topik kita pada pendalaman Alkitab kita kali ini. Dan inti daripada firman Tuhan yang kita bawakan pada kali ini adalah terdapat dalam Mazmur 119 ayat 9 hingga 11 yang berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Mungkin Pak Kaunan bisa memberikan ini gambaran luar biasa, gambaran besar dari kebiasaan seorang penatala. Silakan Pak. Terima kasih Pak Darwis, luar biasa pertanyaannya. Pada saat saya masih SMA, saya pernah ke satu tempat, Bapak. Saya melihat ada seorang bapak di satu desa itu pada tahun-tahun 80-an. Dia sementara melakukan sesuatu kepada seekor burung yang namanya burung kakatua. Saya lihat burung kakatua ini kalau pagi dia katakan good morning, good morning, selamat pagi, selamat pagi, good afternoon, selamat siang, selamat siang. Oh, saya tanya kepada bapak itu, bagaimana sehingga burung ini bisa sepintar ini, Bapak? Oh, dia katakan mudah saja, karena kebiasaan bukan saja satu kali tapi berulang-ulang, sehingga pada akhirnya burung kakatua ini bisa seperti yang Anda dengar. Bapak-bapak, para pemirsa dimanapun saudara berada, pelajaran kita tertuju kepada kata kebiasaan. Kebiasaan ini berhubungan dengan keputusan. Dan keputusan ini adalah berhubungan kepada dua hal. Melayani Allah dengan benar dan tidak melayani Allah dengan tidak benar. Mari kita coba putar satu referensi yang luar biasa. Di dalam buku Daniel pasal 6 ayat 10 dan Kisah 17 ayat 1 dan 2. Kita lihat kebiasaan seseorang yang sudah matang penatalayanannya adalah Daniel. Dia tugasnya setiap hari adalah berdoa, dan berdoa. Dan ini adalah mindset utama yang dia lakukan setiap hari. Tujuannya adalah untuk supaya dia dapat melayani Allah sebagai seorang penatalayanan akan konsisten setiap hari. Yang kedua, Rasul Paulus, dia selalu setiap hari Sabat, dia datang ke sinagog untuk mempelajari firman Allah,
mengkhotbahkan firman Allah, mendengarkan firman Allah. Nah, ini adalah sekilas contoh-contoh dari para hamba Tuhan yang terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Tujuannya adalah untuk melayani Allah dan juga menjadi terang sesuai dengan testimoni Church jilid 4452, menjadi terang bagi orang yang di sekitar kita. Itu luar biasa. Jadi memang kalau kita memang ingin mengikut Tuhan, kita ingin memuliakan Tuhan, kita harus lakukan setiap saat. Bukan hanya sekali seminggu barangkali, bukan hanya sewaktu-waktu, tapi harus setiap hari. Sehingga ini menjadi suatu kebiasaan bagi kita, sehingga menjadi kebiasaan atau habit, sehingga kita menjadi bagian daripada itu. Luar biasa ya, Daniel bisa berdoa setiap saat, pagi dan sore hari. Satu hal yang perlu luar biasa. Ya mungkin Pak Fajar ini, apa ini kebiasaan yang pertama yang harus kita lakukan Pak, sebagai penata layanan yang baik? Kita ingin, itu ada kerinduan kita. Kita ingin menjadi penata layanan yang baik. Apa kebiasaan yang pertama yang harus kita lakukan? Silakan Pak. Ini kebiasaan yang pertama seorang penata layan yang baik itu adalah carilah Allah yang pertama. Jadi carilah Allah yang pertama ini merupakan satu prioritas dalam kehidupan kita. Artinya satu keputusan yang kita ambil di atas dunia ini, apa sih yang menjadi satu prioritas dalam hidup kita? Yang pertama adalah carilah Allah lebih dahulu. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Itu merupakan mandatori ya. Carilah dahulu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua adalah dalam Matius 6 ayat 33. Ini ayat hafalan yang sering dinyatakan oleh anak-anak khususnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Artinya bahwa Matius 6 ayat 33 ini memprioritaskan kita mencari Allah lebih dahulu, maka semuanya itu kekayaan dan sebagainya itu akan mengikuti. Jadi yang pertama dalam kehidupan kita, carilah dahulu Allah. Melalui apa? Melalui renungan pagi. Pada waktu kita bangun pagi, kita berdoa. Artinya kita mencoba untuk menjalin satu hubungan komunikasi dengan Tuhan. Menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Biasakan kebiasaan ini setiap hari. Bila mana kita lakukan tiap hari, seperti halnya Yesus, dia menyingkir subuh-subuh, malam hari, dia menyingkir untuk berhubungan dengan Allah Bapa-Nya yang di surga. Berdoa. Carilah dahulu Allah Bapa yang ada di sana melalui doa, sehingga komunikasi kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah terputus. Sehingga semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kita akan berjalan, melakukan semua kegiatan dengan baik, ke kantor, melakukan satu usaha-usaha, semua Tuhan yang akan menyertai. Jadi memang apapun dalam kehidupan kita ya, itu sehari-hari tentu bekerja, melakukan sesuatu hal, dan sepertinya di dalam melakukan apapun pekerjaan kita, apakah apa yang kita lakukan ini memang untuk memuliakan Allah. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu jauh dari Allah. Karena seperti Pak Fajar bilang tadi, pertama adalah Yesus sendiri katanya mengutamakan Allah. Apalagi kita. Luar biasa. Jadi kalau kita mau jadi penata yang baik, maka kita harus mencari Allah setiap saat, setiap pagi dan petang, setiap hari dalam pekerjaan kita, utamakan Allah. Luar biasa. Mungkin Pak Kaunan ini, kebiasaan apa lagi yang harus kita lakukan sebagai penata layanan yang baik? Silakan. Ada dua hal Bapak. Jadi satu adalah kewarganegaraan. Ya, saya sering menonton di TV kalau seorang presiden, baik presiden Amerika atau presiden Indonesia, melakukan kunjungan ke satu negara atau provinsi, biasanya daerah tersebut sudah steril. Baik tempat tidurnya, tempat rapatnya, jalan, semua ada persiapan. Nah,
arah pemikiran kita sebagai seorang penata layanan adalah bagaimana kebiasaan kita untuk menantikan Yesus Kristus yang akan datang segera. Karena ingat, dalam buku Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Referensi yang kedua, Ibrani 11 ayat 10. Abraham menantikan kota yang kekal. Dan di dalam buku Ibrani 10 ayat 25, Titus 2 ayat 13, Paulus menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Apa dasar-dasar kita sebagai orang-orang atau umat Tuhan yang disebut dengan penata layanan atau kebiasaan untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali? Yang pertama adalah rajinlah membaca Injil itu dan rajinlah membagikan Injil itu kepada orang-orang lain. Nah, ini adalah tools atau kebiasaan-kebiasaan untuk kita mempersiapkan diri bila mana Yesus datang yang kedua kali. Yang kedua adalah mental progresif. Artinya begini, Pak. Kalau di pajak biasanya ada progresif ya, teks. Tetapi kita tidak berbicara tentang pajak, tetapi kita berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan dunia itu kita tinggalkan. Yang kita arahkan adalah menunggu pagi, baca firman Allah, berdoa, memberi yang terbaik bagi orang lain, mengandalkan Tuhan. Ini adalah progresif religius. Dan yang terakhir dikatakan di sini bahwa kita harus mempersiapkan satu kata, adalah pengharapan. Ya, itu Pak. Jadi pertanyaan bagi kita, para pemirsa dimanapun saudara berada, seperti yang ditanyakan oleh Pak Darwis, salah satu yang penting adalah pengharapan itu harus selalu tertanam di dalam benak pikiran kita. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan sampai Yesus datang. Itu Pak Yesus. Wah, luar biasa. Memang kalau kita lihat manusia tanpa pengharapan itu sepertinya mati. Iya, Pak. Akan kecewa. Hidupnya akan pesimis. Ya. Tetapi kalau kita mempunyai pengharapan, kita bergantung kepada pengharapan kedatangan Yesus kedua kali itu, ada semangat. Ya. Ada keinginan untuk maju terus. Ya. Apapun tantangan yang dihadapi di dalam kehidupan kita, ya tentu di hidup kita ini ada tantangan. Ya. Tapi kalau ada harapan, tentu akan ada timbul semangat. Ada pendorong untuk kita maju terus. Ya kan? Luar biasa. Terima kasih Pak. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Salam. Kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter, maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama, bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain, dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Jadi ini kebiasaan lain lagi Pak. Mungkin dalam kita penata layanan ini kita perlu mempelajari apa sih kebiasaan lain yang perlu kita lakukan sehingga kita boleh menjadi penata layanan yang baik. Silakan. Nah, tentunya penata layan yang baik itu bukan hanya dia mengelola berkat Tuhan, yaitu dalam bentuk materi, dalam bentuk materi, harta yang berwujud yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita.
ada satu namanya waktu, time, gitu ya. Jadi seorang penata layan, dia mestinya memiliki satu kebiasaan, pintar mengatur waktu, time management. Wah, saya sebetulnya bukan contoh penata layan yang baik dalam hal time management. Saya suka terlambat, parah ini ya. Jadi seorang penata layan yang baik, dia mampu mengelola waktu ini. Siapa yang pemilik waktu? Allah sendiri. Karena Allah yang memiliki segala sesuatu, termasuk waktu. Waktu ini tidak bisa mundur. Dia berjalan terus. Nah, nasihat yang baik dari pelajaran ini, apakah kamu gunakan waktu sehari-hari dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Apakah di dalam kehidupan seorang penata layan, dia menggunakan waktunya dengan sebelojo atau mungkin dengan sembarangan? Dia tidak gunakan untuk kemudian bagi nama Tuhan. Nah, saran yang dia sesuai dengan kitab Efesus 5 ayat 15 dan 16. Ini Rasul Paulus kasih saran yang bagus, yaitu Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, mengatur waktu yang ada dengan kemudian bagi nama Tuhan. Ada satu kutipan yang bagus ini di paragraf yang terakhir. Kita hanya mempunyai beberapa hari pencobaan saja di mana kita dapat mengadakan persiapan untuk masa yang kekal. Kita tidak mempunyai waktu untuk dibuang, tidak ada waktu untuk berplesir, tidak ada waktu untuk mementingkan diri, tidak ada waktu untuk bermanja dalam dosa. Oh, ini satu saran yang luar biasa dari Ellen G. White ya. Apakah kita sebagai seorang penata layan menggunakan waktu kita dengan baik? Apakah kita masih larut dalam kesedihan, larut dalam kesenangan dunia, kepelesiran dunia? Apakah kita juga masih dalam kungkungan dosa? Pada waktu kita menyadari, waktu kita lebih banyak, kenapa ya? Terjun ke dalam hal-hal yang berdosa, segera langsung keluar dari situ. Karena kita sebagai seorang penata layan dari Tuhan sendiri, waktu yang mesti harus kita keluar dengan baik. Dan salah satu Pak Fajar, kita nggak bisa kembali ya Pak. Iya, nggak bisa kembali return. Iya, kita mau putar lagi, aduh, saya kesal, saya balik lagi, dia mundur. Yang ada dalam penyesalan. Ada penyesalan. Sebelum penyesalan itu, mari kita kelola waktu kita sekarang juga. Ya, kita harus ambil keputusan untuk mengelola waktu kita sebaik-baiknya untuk kemuliaan. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Amin. Silakan Pak Adri, mungkin ada lagi nih. Sebagai pengelola yang baik, apalagi kebiasaan yang pantas. Sebagai kita penata layan yang baik, kebiasaan apalagi yang seharusnya ada kita miliki. Silakan. Oke, gambaran awalnya Pak bisa kita uraikan dulu Pak. Ya. Kalau kita melihat kondisi kata persaingan Pak, maka kita akan tidak menemukan beberapa referensi yang akan saya jelaskan. Karena dalam dunia persaingan tentunya tidak ada kode etik lagi yang positif. Kadang-kadang negatif yang banyak. Tetapi pelajaran kita saat ini adalah sesuai dengan pertanyaan Pak Davis adalah mengarahkan kita kepada satu persiapan untuk menunggu kedatangan Yesus. Otomatis ini harus kita lakukan. Ada 3 referensi di sini. Dikatakan yang pertama adalah Filipi 4 ayat 8. Para pemirsa, ini kemungkinan saya dan saudara masih terjebak dan tidak membiasakan diri untuk melakukan hal ini. Tetapi berterima kasih pada jam yang diberkati ini, saya sebagai pembawa referensi juga akan berubah bila mana kita melihat kepada Allah dan mau merubah mindset kita. Yang pertama adalah biasakan untuk mengisi pikiran kita dengan hal yang benar, hal yang mulia, adil, suci, manis, dan sedap didengar. Nah, ini adalah satu hal yang mungkin tidak langsung instan. Proses demi proses. Itulah sebabnya saya tertarik dengan salah satu referensi dari negara tetangga kita, Manila, adalah mens sano in corpore sano. Bila mana kita membiasakan hal yang baik dalam tubuh kita, maka pikiran kita juga akan lebih baik lagi. Yang kedua adalah olahraga ya. Ya, kalau kita lihat jangan terlalu seperti Karel Lewis ya, sprinternya hanya sekian detik. Jangan. Lakukan setiap hari, termasuk diet berdasarkan maksimum yang Anda bisa lakukan. Dan yang ketiga adalah
untuk mengasah jiwa kita yang sehat secara rohani adalah biasakan untuk mengangkat jiwa kita memandang kepada Allah yang di sorga. Dan yang kedua adalah perbiasakan hidup kita untuk mencari kebenaran-kebenaran yang ada dalam firman Allah yang berhubungan dengan karakter-karakter Allah. Ini Pak, yang bisa kita lakukan, yang menjadi pola hidup, lifestyle kita sebagai orang-orang yang menamakan memiliki penata layanan, baik pikiran, tubuh, jiwa, dan lain-lain. Luar biasa. Jadi sebagai penata layan baik, tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita harus fokus juga kepada yang baik yang datang daripada Tuhan. Ya memang susah juga kalau perkataan kita baik, tetapi tingkah laku kita tidak baik. Sepertinya ada kontrari ya Pak. Ada sesuatu yang paradoks. Harus disesuaikan juga. Apa yang menjadi pikiran kita, tubuh kita, dan juga perkataan kita. Ya luar biasa. Dan ini memang sebagai penata layanan yang baik, apa yang kita katakan ada di satu manajemen dikatakan walk. Ya, Pak. Jadi apa yang kita katakan harus kita laksanakan. Terima kasih. Ya, sesuai dengan kehidupan kita. Jadi ini suatu nasihat yang baik yang perlu kita perhatikan. Mungkin ada lagi yang lain, Pak. Satu lagi mungkin terakhir. Apa kebiasaan yang baik dari penata layan yang baik? Ini senjata pamungkas. Senjata pamungkas dalam arti kebiasaan yang harus dikembangkan oleh seorang penata layan dari Tuhan, yaitu dia memiliki satu kedisiplinan diri. Artinya seorang penata layan yang benar-benar dia mendisiplin diri secara konsisten, dia tetap pada tracknya, pada path-nya. Seperti contohnya, apakah dia dalam kehidupan sehari-hari dia memberitahukan Tuhan? Dia mesti paling tidak dia mesti mendisiplin diri, berdoa pagi, renungan pagi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, apakah pengharapan dia, misi dia, pengharapan kedatangan Yesus, apakah dia bisa ke-distract dengan hal-hal yang lain? Apakah dia betul-betul disiplin untuk tetap bertahan di dalam pengharapan dia? Kemudian yang ketiga, apakah dia memang benar-benar dia bisa mempergunakan, mengelola waktu yang diberikan, dipercayakan oleh Tuhan kepada dia. Dan yang terakhir, apakah dia bisa gunakan kesehatan jiwa raga dia untuk kepujian bagaimana Tuhan. Kalau dia tidak memiliki roh kedisiplinan diri maupun roh integritas ataupun konsisten untuk melakukan itu semuanya, tentunya semuanya akan sia-sia. Nah, fungsinya buat apa disiplin ini? Rasul Paulus di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi memang kita diberikan akal budi. Jadi fungsi disiplin ini untuk membedakan hal yang baik dan yang jahat. Kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah hal yang baik, ya udah lakukan itu terus. Tapi kalau pada waktu kita mengetahui kebiasaan kita lakukan ada satu unsur kejahatan, kita langsung tinggalkan dan kita kembali kepada jalur. Jadi memang disiplin ini salah yang harus kita lakukan itu. Karena apa yang kita bicarakan tadi, kebiasaan penata layanan yang baik tidak akan menjadi lifestyle kita, tidak akan menjadi bagian dari hidup kita. Kalau kita tidak ada disiplin, kalau hanya seminggu dilakukan, seminggu kemudian berhenti, tidak melakukannya lagi, atau mungkin sekian bulan dilakukan, sekian bulan berhenti, tidak ada kontinuitas, tidak ada disiplin, maka ini akan menjadi suatu pekerjaan yang sia-sia. Satu luar biasa, kedisiplinan itu memang hal yang penting, sehingga kita betul-betul menjadi penata layan yang baik. Karena secara konsisten, disiplin, kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang diminta oleh Allah. Sehingga kita betul-betul menjadi pengelola penata layan yang luar biasa. Ya, mungkin Pak mau kasih beberapa kesimpulan bagi pemirsa di rumah, apa yang baru kita dalami pada kali ini. Oke, satu aja tapi saya bisa jabarkan sedikit. Pelajaran kebiasaan ini bisa kita lakukan dan tercapai hanya dengan beberapa hal. Yang pertama, mari kita perbanyak sparring partner. Ya, cari teman-teman, baik istri, suami, anak, teman di kantor, teman bisnis,
untuk mempraktekkan hal ini sama seperti Filipi 4 ayat 8. Yang kedua, cari mitra. Untuk kita praktekkan kebiasaan-kebiasaan ini sehingga kita didapati sama seperti Kejadian 5 ayat 24 dan Kejadian 6 ayat 9. Dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Dia ada mitra. Mitranya adalah Allah. Nah, mari mulai jam yang luar biasa ini kita cari Allah nomor satu. Ya, berdoa kepada Allah, mau membaca firman-Nya, mau mengabarkan Injil dan lain-lain, maka otomatis Filipi 4 ayat 8 yang menjadi referensi ayat dari Rasul Paulus akan menjadi lifestyle bagi kehidupan kita sebagai seorang pendeta layanan, dan otomatis ini adalah karakter Allah. Nah, kalau ini karakter Allah kita sudah lakukan, maka kita akan memperoleh citizenship, kewarganegara surga Yerusalem. Apakah Anda mau? Nah, oke, Pak. Mbak saja mungkin boleh menambahkan, itu luar biasa. Seorang penata layan yang baik tentunya dia akan menjadikan sebuah kebiasaan-kebiasaan tadi itu untuk berjalan dengan Allah setiap hari di tengah-tengah dunia yang penuh dengan percobaan dan kejahatan. Kita gunakan kebiasaan kita sehari-hari tetap berhubungan dengan Tuhan melalui doa yang tidak pernah berkeputusan, dan tentunya belajar firman Tuhan dengan hati-hati, dan yang terakhir adalah tetap berjalan bersama dengan Allah. Demikian pemirsa diskusi pendalaman Alkitab kali ini. Kami berharap pemirsa di rumah mendapatkan inspirasi baru bagaimana kita berjalan dengan Allah setiap hari. Buat suatu kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita pelajari dari tadi. Dan kami berharap bahwa kebiasaan-kebiasaan ini boleh menjadi kebiasaan kita setiap hari. Sehingga menjadi bagian dari kehidupan kita. Sehingga harapan kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga nantinya menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih atas partisipasi pemirsa di rumah di mana saja berada. Maka kami akan menutup diskusi ini dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Andri. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, ajarlah kami untuk memandang kepada Allah. Mulai jam yang indah ini. Ajarlah kami untuk bergaul dengan Allah sama seperti Henok dan Nuh. Bapa, untuk mencapai itu kami tidak mampu, tetapi kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk dapat masuk di dalam kehidupan kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun para pemirsa, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang baik yang Rasul Paulus sementara merekomendasikan dalam Filipi 4 ayat 8 akan menjadi buah-buah penata layanan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin.